Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah Anda semua kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada beliau dengan penghormatan salam yang sempurna. Di hanya Nabi Muhammad saja yang jelas ditulis dalam Al-Quran, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Cuma Nabi Muhammad aja. Maka kita nih yang umat Islam diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi. Itu perintah Allah, film ya ayyuhalladzina amanu solu, itu kan fi'il amr yang untuk jama'. Jadi jama' muzakkar salim itu karena fi'il amr dibuang nunnya. Solu alaihi, berselawatlah kepada Nabi, wasallimu taslima. Di dalam kitab lain ada suatu kitab namanya Talbisul Iblis, Belitan Iblis. Di situ ada beberapa keterangan tentang jebakan-jebakan iblis. Nah, salah satunya jebakan iblis adalah sebenarnya nih, ketika Nabi Adam diciptakan, iblis itu protes. Ya, malaikat protes juga. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan di dunia ini mayupsidu fiha wa yasfiku dima'a, yang akan mereka itu menumpahkan darah seperti dulu-dulu sebelumnya. Ada itu Allah ciptakan. Jadi itu disebutkan dalam tafsir Jalalain ini, tafsirnya ketika saya ngaji sama Pak Kiai dulu, katanya Allah telah menciptakan namanya Banu Jan. Nah, di dalam tafsir Jalalain itu disebut yang diciptakan itu Banu Jan. Jadi Banu Jan itu suka berperang, dia menumpahkan darah sama mereka. Akhirnya dikejar sama para malaikat, diusir, agak boleh lagi ada di sini. Mereka lari kemana-mana tuh, ke laut, ke gunung-gunung. Mereka diporak-porandain, gak boleh ada di sini lagi. Malaikat takut nanti kalau menciptakan khalifah akan kayak gitu juga. Tapi Allah bilang apa? Ini alamu ma la ta'lamun, sungguhnya aku lebih tahu apa yang kau nggak tahu. Nah, kemudian Allah menciptakan Adam. Ketika Allah menciptakan Adam, sebetulnya Allah menciptakan duluan Nur Muhammad, yaitu yang akan menjadi penutup para nabi, manusia paling mulia itu dari keturunan Adam. Sehingga iblis protes. Gua yang duluan diciptakan, gua yang paling banyak ibadah, ngapain Adam, bocah baru kemarin yang jadiin khalifah? Dia protes. Sehingga ketika Allah merintahkan bersalawat, iblis itu ke ibadah udah paling lama dia itu. Udah puluhan ribu tahun dia beribadah. Dari langit kedua naik derajatnya ke langit ketiga, sehingga itu timbul sayapnya, wajahnya menjadi cerah, menjadi mulia, menjadi bercahaya wajah itu. Karena saking banyaknya beribadah pada Allah. Tapi karena dia melanggar perintah Allah, illa iblisa aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Semuanya mau sujud malaikat kecuali iblis. Dia kagak bakalan mau sujud. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dia mengabaikan perintah Allah. Allah suruh bersujud untuk menghormati Adam, dia nggak mau. Apalagi kita ini disuruh berselawat kepada Rasulullah. Rasulullah itu keturunan Adam. Masa gua kudu berselawat kepada Muhammad? Kira-kira begitulah kurang lebih. Karena itu keturunan Adam. Orang Adamnya aja didengkiin sama iblis, kenapa keturunannya disuruh berselawat kepada beliau? Iblis kagak mau. Dan kalau udah begitu tuh, tentu aja sesuai dengan proklamasi dia nih. Proklamir dia, ya Allah, aku akan goda semua hambamu kecuali ila ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Gua kagak bisa ngegoda dah. Yang lain bisa gua goda. Nah, karena sholawat itu bagian dari perintah Allah, bagian dari suruhan Allah kepada kita semua untuk bersolawat kepada Rasulullah yang merupakan keturunan Adam. Iblis nggak mau, dengki dia. Caranya bagaimana supaya kita kagak mau berselawat? Iblis juga perlu dong pasukan-pasukan yang kagak pada berselawat. Dari golongan kita juga sama, golongan manusia. Dibikinlah apa? Sholawat jangan meminta kepada dunia, minta dunia itu nggak boleh, nggak ikhlas. Maka timbullah was-was, iya ya. Jangan berselawatlah kepada Nabi. Nanti kita nggak ikhlas kalau urusan dunia.
Akhirnya berselawat, pengennya urusan akhirat aja, selawatnya sehari, 2 hari, 3 hari, besok-besok udah pada males. Itu terawih kan kita, sholat terawih sunnah itu, sholat tahajud itu sunnah. Tujuannya apa sih? Nafilatal laka itu sholat tahajud itu. Pengen mendapat ibadah tambahan supaya dekat kepada Allah. Ada orang yang ngerjain itu, segelintir orang doang. Dari 10.000 orang paling-paling yang ngerjain cuma berapa biji, kan gitu. Dari semua kita nih paling-paling yang rajin ngerjain tahajud anak-anak pesantren, orang-orang yang orang-orang yang mau beribadah kepada Allah, apalagi sholawat. Akhirnya orang pada ragu membaca salawat. Jangan memuji manusia. Itu kan bagian dari talbisul iblis, belitan iblis. Padahal kita memuji kepada Rasulullah, man mata fi hubbihi nala kulla matlabi. Siapa yang meninggal dalam kecintaannya terhadap Rasulullah, maka dia mendapatkan semuanya apa yang dicari oleh manusia. Karena ada hadis Rasulullah, au kama qala Rasul, dalam hadis yang cukup panjang, ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, berapakah saya kadar berselawat kepada engkau?" "Masih tak," kata Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah, saya 1/4. "Masih tak, terserah kamu, kalau kamu tambah itu lebih bagus." "Ya Rasulullah, saya naikkan menjadi 1/2. "Masih tak, terserah kamu, jika engkau naikkan itu lebih bagus." "Sehingga ya Rasulullah, kalau gitu saya semuanya aja saya berselawat kepada engkau." Itu dibilang sama Rasulullah, kalau begitu, au kama qala Rasul, izan, kalau begitu Allah akan mencukupkan kebutuhanmu, Allah akan memenuhi hajat-hajatmu, dan Allah akan menghapus dosamu. Kan itu yang dicari setiap manusia. Man mata fi hubbihi nala kulamat labi. Nala kulamat labi, dia telah mendapatkan apa yang orang semua pada nyari. Lah itu yang dicari kan sama semua manusia. Iblis kagak mau, maka ditanamkan ragu-ragu. Jangan sholawat minta urusan dunia, nanti lu kagak ikhlas, kata iblis. Ragu-ragu dah. Iya ya, nggak mau salawat. Besok nggak mau lagi baca salawat karena urusan dunia itu. Padahal mah kita berselawat itu meminta kepada Allah, ya Allah, tolong berikan saya. Pada waktu tahajud kita memohon kepada Allah, itu perintah Allah. Itu dalam hadis qudsi Allah merintahkan, Allah akan turun ke langit dunia dan berseru-seru, "Wahai Bani Adam, siapa di antaramu yang punya kesusahan, mintalah kepadaku sekarang, sepertiga malam ini, waktu orang tidur. Sekarang aku akan mengabulkannya. Wahai Bani Adam, siapa yang punya kesulitan apapun, datanglah kepadaku sekarang ini, sepertiga malam, bangun, minta kepadaku." Datang orang, jangan tahajud minta urusan dunia, padahal Allah nyuruh. Dia doang yang bilang jangan minta urusan dunia, padahal Allah nyuruh. "Wahai Bani Adam, datang kepadaku sekarang ini, sepertiga malam ini, datang kepadaku, aku akan mengabulkan permintaanmu." Dibilanglah jangan minta urusan dunia, nanti itu nggak ikhlas namanya, padahal Allah nyuruh. Itu bagian daripada talbisul iblis, belitan iblis. Iblis itu kagak mau kita bangun malam, dia kagak maunya kita suruh tidur aja. Makanya kan dalam suatu keterangan, apabila kita tidur aja tuh dari habis isya sampai subuh kagak sempat bangun tahajud, nggak sempat sholat tahajud, itu kita dikencingin sama setan kuping kita. Nah itulah, makanya kan udahlah, nggak usah tahajud minta sesuatu urusan dunia. Padahal Robbana maminhum mayaqulu Robbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Sebagian daripada mereka berkata, "Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia." Dia tidak merhatikan kepentingan akhirat. Sebagian lagi ada yang berkata, "Ya Allah, berikan kepadaku rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati juga hasanah." Lalu ujungnya wa qina adzabannar. Nah tuh diraguin nama iblis, dibelit dia dengan talbisul iblis nih, belitan iblis apa itu? Jangan bangun malam minta sesuatu kepada Allah, jangan. Itu nggak ikhlas namanya. Itu namanya bukan karena Allah, nggak jadi kita ragu-ragu. Lalu kita mau baca salawat, jangan baca salawat, nanti itu nggak ikhlas. Kalau minta kepada Allah, minta urusan dunia dengan baca salawat, nggak jadi kita, karena iblis sudah melakukan talbisu, apa itu, belitannya ke kita. Ya, ini bagaimana coba nggak kayak gitu? Iblis tuh paling tahu dia sejarah nabi-nabi. Orang nabi-nabi belum lahir dia udah ada duluan. Apalagi itu semua yang ada di dunia ini dia tahu. Orang dia udah ada duluan sebelum ada kita. Orang Adam juga belum ada, dia udah ada duluan, udah lama dia adanya. Jadi dia tahu semua sejarah nabi-nabi. Apa yang dia nggak tahu? Semuanya dia tahu. Makanya kan
Ila ibadikal mukhlasin, bukan ila ibadika jakiyin, hamba-hambamu yang pinter, atau hamba-hambamu yang paling banyak sujudnya, yang dia paling banyak sujudnya dulunya, atau hamba-hambamu yang paling dekat kepadamu, bukan kayak gitu. Yang dia nggak bisa menjerumuskan adalah ila ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka dari itu kita meminta kepada Allah di waktu tahajud, berselawat kepada Rasulullah, itu nggak usah kita berpikiran ini tidak ikhlas atau ikhlas. Yang tahu ikhlas kan cuma diri kita doang sama Allah. Yang tahu itu cuma Allah. Suatu hari ada seorang yang perang lalu dibunuh sama sahabat itu di dekat Rasulullah. Rasulullah berkata, kenapa engkau bunuh? Dia kan sudah bilang la ilaha illallah. Ya Rasulullah, dia mah cuma bilang gitu doang di mulut. Hatinya mah kita nggak tahu. Dia hatinya munafik. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau telah membelah hatinya jadi engkau tahu? Au kama qala Rasul. Jadi engkau tahu dalam hatinya bagaimana? Kita mana tahu hati orang. Nah, begitulah kira-kira. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan sampai kita termasuk nih di dalam kitab yang disebut Talbisul Iblis, belitan iblis, jebakan iblis. Mau baca salawat takut tidak ikhlas karena meminta, padahal memintanya kepada Allah. Minta kepada Allah apaan aja juga boleh. Allah yang nyuruh itu, minta kepada Allah. Masa kita meminta sama mbah dukun? Masa kita minta sama robot GPT? Kan gak mungkin. Tempat meminta itu hanya kepada Allah. Ya Allah, berikanlah saya begini dan begitu. Lalu bacalah sholawat. Tujuannya supaya doa kita sampai kepada Allah dengan membacakan sholawat kepada Rasulullah. Lah itu kira-kira begitu. Pada ribut aja masalah sholawat tidak ikhlas lah. Sholawat kita nggak ikhlas juga nggak ada masalah. Yang berselawat bukan kita. Allahumma sholli, ya Allah berselawatlah. Kan itu artinya kan. Allahumma ya Allah sholli, berselawatlah. Allahumma sholli wa sallim, dan salamlah ala Sayyidina Muhammad. Kita memohon kepada Allah supaya Allah berselawat. Kan Allah berkata, Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah dan malaikatnya yusholluna ala nabi. Allah dan malaikatnya, innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi, berselawat kepada nabi. Kita memohon kepada Allah supaya Allah berselawat kepada nabi. Kita berselawat langsung nggak tahu caranya gimana. Nah, kita mohon kepada Allah. Kan yang diajarin begitu. Rasulullah selalu mengajarkan Allahumma sholli. Ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami kalau bersalam kepadamu tahu, tapi kalau berselawat kepadamu kami nggak tahu gimana caranya ya Rasulullah. Rasulullah mengajarkan, au kama qala Rasulullah, bacalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Pakai Sayyidina boleh, nggak pakai Sayyidina juga boleh. Karena Rasulullah bilang, anak Sayyidul Arab wal Ajam. Saya adalah penghulunya orang Arab dan bukan orang Arab. Nah itu, au kama qala Rasul, atau sebagaimana yang diucapkan Rasul. Mungkin redaksinya tidak sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikianlah ada kitab namanya Talbisul Iblis. Sekarang udah ada terjemahan itu. Jangan sampai kita termasuk ke dalam yang dijebak, dibelit sama iblis supaya kita tidak mau berselawat. Apa kita nggak mau berselawat? Karena nggak mau nanti meminta urusan dunia dengan baca selawat. Itu mah iblis menang banyak. Kita kalah banyak itu mah. Kenapa? Nggak mau berselawat lagi kenapa? Ntar kalau minta urusan dunia dengan baca selawat itu nggak ikhlas namanya. Nanti gak dapat pahala di akhirat. Kata siapa begitu? Itu iblis yang ngajarin. Gue udah baca selawat banyak banget. Itu mah iblis menang banyak. Setan menang banyak. Kita kalah itu namanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita membaca salawat kepada Rasulullah, apapun kisahnya, apapun penyakit, pokoknya kita baca aja dulu. Setelah itu, setelah kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya begini dan begitu, apa sih keinginannya, minta kepada Allah, lalu bacalah salawat kepada Rasulullah. Ya karena kita baca sekali, mungkin kita belum yakin, baca 2 kali, belum yakin, baca 200 kali, baca lagi 2000 kali, ya baca aja sebanyak-banyaknya. Kata Rasul, au kama qala Rasul, berselawatlah kepadaku. Nah, ya Rasulullah, apa yang menolak sial? Dibilang sama Nabi Khidir. Rasulullah menjawab, au kama qala Rasul, banyak-banyaklah berselawat kepadaku. Nah itu, ya Rasulullah, saya punya bapak saya ini pengen banget ketemu dengan engkau. Baik, kalau begitu bawa aja dia ke sini. Ya Rasulullah, rumah saya jauh. Datang kemari aja perlu 3 bulan. Dan bapak saya matanya udah buta. Dia nggak bisa melihat engkau. Oh, kalau begitu bacalah
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bacalah. Kemudian setelah dibaca kurang lebih sekitar 3 minggu lebih, Rasulullah datang ke hadirat mimpi beliau, bapak yang buta ini, dan beliau itu bisa meriwayatkan hadis, yaitu hadis ru'yah namanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan dengar itu orang bilang baca selawat kok urusan dunia. Itu malu, jadi pasukan iblis namanya. Iblis menang banyak, setan menang banyak, kita kalah. Makasih atas segala perhatian. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fa khaina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Au kama qala Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, audu salam wa at'amu to'am wa ati'u to'am wa sholatu wa nasuniyam. Berikanlah, biasakanlah salam, biasakanlah mengucapkan salam ketika bertemu kaum muslimin. Lalu yang kedua, berikanlah to'am kepada orang-orang yang lapar, makanan, to'am itu makanan. Dan yang ketiga, sholatlah ketika manusia niam, ketika manusia pada tidur. Apa yang rewatnya itu, dapatnya apa? Rasulullah bilang, masuklah ke dalam jannah darussalam. Nah itu ada rewatnya. Rasulullah menjanjikan seperti itu. Datang orang lain, gak boleh itu urusan dunia. Rasulullah ngajarin begitu, dia ngajarin yang lain lagi. Iblis menang banyak, kita kalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.